Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, karena ridho dan izin dari Allah semata kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan hari ini Allah menambah rahmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, kita mempelajari kalamullah, tafsir di surat Al-An'am tentang ajal atau kematian manusia dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wa huwa lan utawi Gusti Allah iku allazi zat yatawaffa kang nyedakake, yang mewafatkan sapa allazi kum ing sira kabeh bilaili ana ing dalem wengi biqabdi arwahikum, kelawan den cabute pira-pira nyawa sira kabeh indan naumi nalika turu. Jadi ada mati kecil sama mati besar. Mati kecil, kiamat kecil sama kiamat besar ya. Jadi orang tidur itu istilahnya sudah mengalami kiamat karena sudah tidak ingat apa-apa. Nah, kalau yang kiamat besar ya mati yang meninggal dunia itu betul-betul tidak akan kembali kan. Kalau tidur itu seperti ya mati kan, karena tidak ngerti apa-apa. Karena tidur itu dia nggak ngerti apa-apa. Demikian itu dialami oleh orang yang meninggal dunia. Wa ya'lamu lan ngudanani sapa Allah ma ing barang jarahtum kang nglakoni sira kabeh ai kasabtum kang nglakoni sira kabeh bin nahari ana ing dalem rina di waktu siang. Tsumma yab'atsu nuli bangkitake sapa allazi kum ing sira kabeh fihi ai fin nahari ing dalem rina birat di arwahikum, kelawan den balekake pira-pira roh utawa nyawa sira kabeh liyuk to supaya den putusake, den sampeake, den tekakake apa ajalun ajal musamman kang den tentokaken. Jadi setelah tidur kan kemudian bangun itu dikembalikan itu roh kita, sehingga menjadi sadar tahu ini sudah siang, ini begini karena sudah dikembalikan. Itu sampai waktu yang sudah ditentukan, betul-betul ajal akan datang. Malaikat Israel datang mencabut nyawa. Inilah mitra persada yang kita tidak mengetahui ya. Tidak ada yang mengetahui. Sebagaimana hari kiamat tidak ada yang mengetahui. Kanjeng Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat itu. Tapi beliau hanya tahu berkat bimbingan dari Allah tanda-tanda hari kiamat. Nah, nanti Nabi Isa turun, matahari terbit dari barat. Apalagi ada orang mukmin mengalahkan Yahudi, turunnya Dajjal dan seterusnya itu. Liyaqdo ajal musamma huwa, waktu yang ditentukan itu apa? Huwa utai ajal musamma iku ajalul hayati, waktune urip. Tegese nek wis entek waktune ya datang itu kematian itu.
walaupun mungkin simpanannya di bank masih banyak, tapi memang bukan rezekinya. Rezekinya anak turun kan, istri atau suaminya. Nanti apa layyamu ta'ahadun minkum hatta ya'tiyahu akhiru rizqin huwalah. Tidak akan datang kematian itu kepada salah seorang dari kalian kecuali setelah habis kiriman jatah rizkinya. Jadi kalau kita masih hidup nih, insya Allah rizki itu pasti dikirim. Tumma ilaihi nuli maring Gusti Allah utawa maring alladzi marji'ukum utawi nggon bali sira kabeh. Kita semua harus kembali kepada Allah, pasti kembali. Inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepada Allah itu rojiun, bakal balik, bakal kembali. Tsumma yunabbi'u, nuli paring kabar sapa alladzi isine Allah, kum ing sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh iku tak maluna nglakoni sira kabeh. Fayu jazi mongko bales sapa alladzi kum ing sira kabeh bihi kelawan amal, kelawan mitra persada. Kita sekarang ini ibarat sedang berjalan, jalan begitu, belum berakhir tujuan kita ini, karena alam dunia ini masih di tengah perjalanan. Rasulullah SAW menggambarkan hidup di dunia ini, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, gitu ya. Jadilah di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu kan ndak betah di situ, ndak lama-lama di situ, gitu kan. Au abiru sabilin, atau wong kang ngambah dalan, artinya musafir. Seorang musafir itu kalau mampir di warung atau berhenti untuk istirahat itu kan nggak lama kan, nggak lama itu. Nah, mampir di warung itulah ibaratnya kita hidup di dunia. Jadi kalau dibanding akhirat jauh sekali waktunya itu. Bahkan ketika Ashabul Kahfi ditanya, berapa waktumu tidur, waktunya ndak eleng itu pirang tahun. Dijawab Yusak bin Nun, ya kayaknya setengah hari atau beberapa saat. Oh, kamu ini sudah tidak sadar itu 300 tahun lebih. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihat pakaianmu, lihat makananmu sudah berubah kan. Ini kalau masih di dunia perasaan masih panjang, tetapi kalau sudah di sana merasa bahwa di dunia kok sebentar. Jadi orang yang mukmin saja menyesal karena amalnya kurang banyak, apalagi yang tidak beriman ini. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut di surat Ali Imran itu ya. Setiap jiwa, setiap yang mempunyai nafas maka pasti merasakan kematian, pasti datang. Apakah masih muda, apakah sudah tua, atau sedang sibuk-sibuknya apa, atau anaknya masih kecil, tidak peduli. Maka ada anak yatim, itu kenapa kok Gusti Allah menghendaki seperti itu? Ya memang itu haknya Allah. Maka kewajiban orang lain lah untuk ngopeni anak yatim tersebut. Mitra persada, dunia ini tempat kita menanam, nanam. Siapa yang menanam pasti akan manen. Siapa yang menabung pasti bisa mengambil, gitu ya.
Nah, amal-amal kita itu ibarat tabungan. Ibarat tabungan nanti kita ambil. Tentunya syaratnya tabungan yang diterima oleh Allah itu harus ikhlas, harus orangnya beriman, terus amalnya itu baik. Sabda Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang rendah hati, wa amila lima ba'dal mauti. Dan orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk setelah mati. Karena setelah manusia mati itu kan tsumma ilaihi turja'un itu tadi. Tsumma ilaihi marji'ukum itu. Pasti akan kembali ke alam lain dan akan memetik amal itu. Jadi akan apa istilahnya, mengambil simpanan. Wal ajizu, lawannya kayis di sini ya. Orang yang lemah itu man iku man wong ittaba kang melu sapa man nafsahu ing hawa nafsune man hawaha. Berarti yang mengikuti, yang dirinya mengikuti hawaha ing kemauannya nafsu. Watamanna lan berangan-angan ala Allah ing atase Gusti Allah. Ini dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ya, tinggal kita memilih apakah termasuk orang yang cerdas atau orang yang lemah. Yang lemah itu bukan berarti tidak makan atau bagiannya badannya lemah, bukan. Tapi lemah di sini orang yang tidak menyiapkan nanti, untuk nanti. Mitra Persada, kemudian bagaimana agar kita ini mempersiapkan untuk hari kematian itu? Yang pertama ya tentu mengerjakan amal baik ya. Allah memberikan 2 syarat. Siapa yang bertemu kepadanya, yang berharap untuk bertemu kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi amal soleh yang dimaksud itu adalah segala bentuk kebaikan yang bebas atau steril dari pamer, dari pengen dipuji, dan amal tadi sesuai dengan syariat. Menurut Syekh Mu'ad, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi ya, dalam tafsir Al-Baghawi itu, tafsir yang sudah lama itu, amal soleh itu adalah amal yang di dalamnya ada 4 perkara. 1, ada ilmu. Mau berwudu, supaya berwudunya itu dianggap amal soleh, harus punya ilmunya. Yang membatalkan itu apa, kemudian rukunnya itu berapa, ada yang diikuti apa enggak. Kemudian ada niat. Dalam amal itu kita dianjurkan untuk berniat. Ya niat itu tempatnya di hati ya, pokoknya kerentek itu aja. Itu berbuat baik itu sudah niat namanya. Kemudian yang ketiga itu kesabaran. Jadi orang beramal baik itu memang dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar ya tidak bisa. Orang sholat misalnya tidak bisa kalau tidak sabar. Aduh, timbangannya sholat tidur aja. Nah, berarti nggak sabar. Orang sedekah begitu harus sabar. Golek angel-angel dikekne wong, harus sabar. Kemudian yang keempat, di samping ilmu, niat, sabar, itu adalah yang menjadi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas ya. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Aradal akhirah itu maksudnya niat. Nah,
niat. Harus ada niat. Syekh Sahal At-Tusturi mengatakan al-amalus sholihu maka kholian anir riya muqayyadan bis sunnah. Ini di dalam tafsir Tusturi ya, halaman 98. Amal soleh itu adalah amal yang bersih atau sunyi, yang sunyi, sepi dari pamer. Jadi jangan pamer-pamer, dipamer-pamerkan, jangan dipamerkan. Kalau pengen nge-share nggak apa-apa, yang penting niatnya jangan pamer. Niatnya ini yang penting. Karena kan usum lagi di-share gitu kan, supaya pimpinan tahu atau ke teman supaya tahu bahwa lagi acara ini. Tapi nggak boleh pamer, nggak boleh pamer dibanggakan, nggak boleh itu. Harus sepi dari itu. Kemudian muqayyatan bis sunnah, diikat dengan tuntunan sunnah Nabi. Artinya amal itu harus ada dasarnya ya. Dasarnya hadis-hadis Kanjeng Nabi. Hadis itu kan ucapan, perbuatan, dan takrir gitu kan. Takrir ketetapan beliau, perbuatan beliau, ucapan beliau. Berarti tidak diperbuat tapi diucapkan ya, itu sudah sunnah namanya. Misalnya dulu Kanjeng Nabi rencana nanti tahun depan saya mau puasa 9 Dzulhijjah, Tasu'a kan, Tarwiyah. Tapi tahun depannya beliau sudah meninggal dunia, tadi nggak terlaksana. Maka di sini ucapan beliau ini walaupun belum diperbuat, itu namanya sudah sunnah Nabi. Kemudian mitra persada, qala Mu'ad al-amalus shalihu alladzi fihi arba'atu asya. Dalam tafsir Al-Baghawi juz 1 halaman 73 ya. Tadi itu yang kita sampaikan sebelumnya, Syekh Mu'ad itu berkata, amal soleh itu ada 4 istilahnya kriteria: al-ilmu wan niyatu was sabru wal ikhlasu. Harus ngilmoni, diketahui ilmunya, ini yang membatalkan, ini yang merusak, dan seterusnya itu. Ini rukunnya gitu. Harus tahu itu. Sholat juga begitu kan. Sholat obah lebih dari 3 kali, apalagi berturut-turut. Kalau banyak kali, yang penting tidak berturut-turut, tidak apa-apa. Ini terus menerus. Terutama ketika i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, itu tangannya bergerak. Padahal kan diam bisa kan. Jadi habis sami Allahu liman hamidah diangkat itu, langsung plek dipepetkan ke paha. Nah kemudian diam itu kan bisa, tidak bergerak itu kan. Itu. Atau sholat sambil omong-omongan atau saya tak salat saya. Sedang sholat tak bilang gitu sama temannya, saya tak salat saya. Ya, jadi harus ada ilmunya, ada niatnya, ada niat, ada kesabaran dalam melaksanakan, ada keikhlasan, bukan karena pamer atau ingin diketahui orang lain ya, riya itu pengen dilihat, atau sum'ah pengen didengar orang gitu. Setelah seseorang sudah mampu secara konsisten ya, secara tertib itu beramal baik, itu setelah mampu beramal baik, hendaknya pertama tidak boleh terlalu bangga, karena yang membuat kita bisa beramal adalah Allah. Yang memampukan kita untuk berbuat baik adalah Allah. Kita bisa sholat karena Allah menguatkan kita untuk sholat. Kita bisa mengaji Allah karena memampukan kita, menghendaki kita mengaji. Maka orang-orang yang bisa berbuat baik itu bersyukurnya kepada Allah bukan main, harusnya banyak sekali, karena berkat Allah lah dia bisa melakukan sesuatu yang baik tadi.
Jangan sampai terlalu bangga, misalnya aku memang aku ini bukan main kalau mengerjakan baik itu, nggak ada yang menyaingi, pokoknya aku di atas terus ya. Padahal itu semua adalah pemberian Allah. Kemampuan untuk melakukan itu adalah pemberian Allah. Nah, jadi seseorang hakikatnya itu mendapat kenikmatan, mendapat keselamatan di akhirat itu bukan karena amalnya, ya. La yudkhila ahadan amaluhu al jannata, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, seseorang masuk surga itu bukan disebabkan oleh amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat itu matur, jenengan nggih no. Jenengan tuh masuk surga juga bukan karena amal perbuatan jenengan. Qala la, iya, tidak saya. Jadi saya masuk surga itu ya karena Allah menghendaki, bukan karena perbuatan saya. Karena amal saya itu karena hakikatnya Allah yang menghendaki. Dan itu enggak akan imbang dengan balasan di surga kan. Dengan balasan di akhirat itu enggak akan imbang. Wong balasan di sana selama-lamanya. Sedangkan amal kita ini, umur kita berapa? Amal kita enggak banyak. Itu aja kadang terkotori oleh pamer. Wala ana illa ayyata ghammadaniyallahu bifadlin wa rahmatin. Aku juga tidak bisa masuk surga kecuali karena kehendak Allah, yaitu karena diliputi oleh rahmat Allah dan karunia dari Allah. Jadi seseorang itu berbuat itu, misalnya dia terkesan orang yang baik, itu karena Allah menghendaki baik. Maka harus bersyukur dan tidak memiliki perbuatannya, diaku, istilahnya mengaku ini milikku. Dia bisa bersedekah ini karena saya bukan main saya ini. Sopo kan iki liyane aku ra enek. Itu diaku namanya. Ndak boleh. Dalam kitab Al-Hikam itu ndak boleh mengotori jiwa, harus seperti itu. Fasaddidu wa qaribu. Oleh karena itu, benarkanlah niatmu beramal dan perlakulah sedang. Jadi dalam berbuat itu diniatkan yang benar. Niatnya supaya yang benar. Ini semata-mata pemberian Allah, ya saya gunakanlah umurku ini untuk berlaku baik, ya, menghindari maksiat misalnya. Yang kedua, waqaribu, dan berlakulah sedang. Artinya jangan tasdid, ya. Banget akeh sampai awake rusak mergo malam enggak tidur, siang enggak tidur, akhirnya kan kurang tidur, akhirnya darah tinggi. Itu enggak boleh, karena manusia di dalam tubuh kita ini ada hak yang harus kita penuhi. Misalnya lapar, berarti kita beri makan. Misalnya ngantuk, kita beri tidur, gitu. Itu haknya tubuh kita. Itulah mitra persada. Jadi hadis tadi la yudkhila ahadan amaluhu al jannata itu bukan berarti bahwa beramal itu tidak ada manfaatnya. Bukan begitu maksudnya. Jadi seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Itu maksudnya bukan kok amal itu tidak berguna. Lek ono ndak usah beramal, ndak berguna. Kalau Allah menghendaki kan masukkan surga walaupun tidak beramal misalnya. Itu banyak terjadi. Orang pagi baru masuk Islam kemudian meninggal dunia, belum sempat sholat, belum sempat puasa Ramadan, cik suwi, belum sempat Jumatan, masih minggu depan. Nah, dia masuk surga. Lihat, memang kehendak Allah seperti itu. Jadi beramal itu tetap berguna, ya. Artinya hadis ini memberi petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya ikhlas,
bertujuan hanya semata-mata mengikuti perintah agama dan tidak menuntut yang macam-macam. Itu maksudnya. Jadi hanya mengikuti. Karena kita diperintahkan sholat, maka kita kerjakan. Sudah. Gini nanti nilainya tinggi, alhamdulillah. Nilainya tidak begitu tinggi, ya alhamdulillah gitu. Yang penting kita sudah mengerjakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menuntut yang macam-macam. Amalnya sedekah 5.000 pengen apa gitu. Ya sedekah itu aja, ikhlas. Sedikit ya ikhlas, banyak ya ikhlas, ya itu. Oleh karena itu dalam akhir hadis tadi Rasulullah berpesan, fasad didu, benarkanlah niatmu dalam beramal. Benarkanlah niatmu, artinya diniati yang betul, dingilmoni. Bab kalau orang beramal tidak punya ilmu itu akhirnya pamer, akhirnya nggak dingilmoni. Padahal amal baik itu kalau niatnya tidak benar, ya tidak diterima oleh Allah, tidak menjadi amal baik. Maka melakukan kebaikan dengan ikhlas, ya, dengan cara yang benar, ya. Orang yang mengerjakan amal dengan ikhlas dan amalnya itu benar, termasuk dia tidak niat yang macam-macam, itu tanda, ya, itu merupakan tanda bahwa amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini mitra persada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan bahwa kita ini dianjurkan untuk beramal itu yang benar, yang sedang-sedang, ya, tidak usah sampai membuat diri kita kelewatan, karena manusia itu juga butuh istirahat. Kemudian yang sedang-sedang saja itu artinya misalnya punya harta sekian, ya nggak usah disedekahkan semua, karena kita sendiri juga butuh, anak kita butuh, ya. Maka sedekah itu makanya tidak wajib itu, karena ya harus dipikir untuk diri sendiri juga, ya. Kemudian karena kita memberikan sesuatu kepada anak, pada istri atau suami itu termasuk sedekah kita, termasuk sedekah. Jadi sedekah kepada, bahkan di Al-Qur'an itu sebutkan kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Urut-urutannya begitu. Kepada kedua orang tua dulu, wal aqrabin kerabat, baru kerabat, kemudian wal yatama baru anak yatim, wal masakini dan orang miskin, orang-orang miskin, kemudian wabnis sabil dan anak jalan atau musafir. Itu melihat urutan-urutan begitu, berarti kita bersedekah kepada orang tua itu termasuk mempraktekkan ayat tadi. Nah, berarti itu termasuk juga sedekah walaupun pada keluarga kita sendiri, kan. Nah, kok anak sama istri atau suami nggak disebutkan, karena itu memang sudah melekat ketika seseorang berumah tangga, ya otomatis kan lazim dia bersedekah kepadanya, karena nafkah itu merupakan kewajiban. Nah, disinilah mitra persada, kita hidup ini dibatasi oleh waktu, maka kita gunakan kesempatan untuk selalu melakukan kebaikan yang ma'ruf, yang baik. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dengan pelaku-pelaku kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita menyongsong datangnya rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.